harus mendayung perahu. Tapi sampai sekarang belum juga ada. Oke, bisa kita buka. Sudah ada tonggak-tonggak listrik dan kabel, tapi ternyata hanya mau nanya, katanya sini susah air ya? Pertama air Tuhan itu dari langit. Ini adalah Dusun Sinaka, perkampungan kecil yang berada di Pulau Simatapi, daerah terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat perjalanan ke dusun itu pada pertengahan Juni 2023, saya menyaksikan anak-anak SD dengan semangat meninggalkan rumah mereka untuk ke sekolah. Namun sekolah dasar itu tidak berada di kampung mereka. Letaknya justru di Korit Buah. Mereka harus mendayung perahu sendiri. Jika hujan atau cuaca buruk, mereka terpaksa tidak sekolah. Kondisi yang sungguh menyedihkan. Betapa beratnya perjuangan anak-anak di dusun itu untuk bisa mendapatkan pendidikan. Lalu seperti apa kondisi Korit Buah dan sekolah mereka? Karena penasaran, saya pun pergi ke sana. Dan ini adalah perjalanan kita untuk menyaksikan seperti apa Korit Buah. Sobat Interest, kita sudah sampai di Dusun Korit Buah, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dusun ini berjarak sekitar 15 menit perjalanan dengan perahu dari Dusun Sinaka. Dan untuk menuju pusat kampung atau pusat dusun, kita melanjutkan perjalanan sekitar 10 hingga 15 menit. Dan perjalanan tadi sangat menarik karena di kiri kanan sungai tumbuh dengan lebat hutan mangrove, dan ini sebenarnya bisa juga menjadi salah satu destinasi di daerah ini. Ya. Kita kembali bersama guide kita, Gerson Salaloy Baja. Ini bangunan yang kiri-kiri ini, pondok-pondok itu apa itu? Ini adalah tempat menyimpan barang-barang dan alat-alat yang dibutuhkan nelayan, seperti mesin, kemudian ada dayung, dan itu juga tempat menyimpan es untuk mengawetkan
hasil tangkapan. Ada banyak-banyak fiber di dalamnya yang berisi SS. Sehingga warga tidak jauh lagi membawa barang-barang itu ya. Ya betul. Karena kalau seandainya tidak di sini, warga akan kesulitan membawa barang-barang ke atas karena jaraknya dari pelabuhan sampai ke perkampungan Kurit Buah itu cukup jauh. Itu menempuh perjalanan sekitar, kalau orang biasa itu 15 menit dan jalanannya agak menanjak sedikit. Oke. Sehingga harus dibuatkan gudang untuk mempermudah penyimpanan semua peralatan. Perjalanannya menanjak 10 hingga 15 menit untuk orang yang sudah biasa. Bagi kita yang tidak biasa mungkin bisa 30 menit. Inilah menjadi tujuan anak-anak dari berbagai dusun di desa Sinaka ini untuk tempat belajar mereka. Dan anak-anak dusun Sinaka harus berjuang ke tempat ini untuk bisa sekolah. Mereka setiap hari harus mendayung perahu sejauh 15 menit perjalanan menyusuri muara menuju desa dusun Kurit Buah ini. Namun kadang-kadang juga diantar oleh orang tua mereka. Nah, tragisnya ketika cuaca buruk, anak-anak tidak bisa bersekolah. Warga dusun Sinaka berharap ada sekolah filial minimal dari kelas 1 hingga kelas 3 sehingga anak-anak mereka tidak jauh lagi menempuh perjalanan, karena perjalanan itu juga sangat berbahaya karena harus berperahu, mendayung perahu ke arah sini. Dan solusinya adalah salah satunya adalah filial, pembentukan filial di dusun Sinaka ini. Tapi sampai sekarang belum juga ada lanjutan itu, realisasinya. Ini yang sangat kita sayangkan. Kan kemarin kita ke sana ke Kurit Buah tidak juga ketemu kepala sekolahnya. Nah, juga bisa pastikan apakah dia sudah tahu atau sudah ada instruksi dari dinas atau bagaimana, ini kan masih bingung kita. Nanti kalau mungkin masih kita lakukan lagi komunikasi dengan Pak Korilnya. Kita lihat bagaimana kondisi lokalnya. Kita kesini ini pada hari libur, persis sehari setelah anak-anak menerima rapor. Jadi sekolahnya, kelasnya ditutup. Ini adalah ruang kelas 3. Oke, bisa kita buka. Nah, ini kondisi ruang kelas 3. Hanya ada meja beberapa, terus kursi, dan dinding ruangan polos, tidak ada apa-apa seperti di sekolah-sekolah lain yang kerap dipenuhi oleh bahan-bahan ajar atau tambahan-tambahan ilmu untuk siswa. Nah, ruangan ini juga terhubung dengan kelas 2. Kita coba masuk. Persis seperti ini, kelas 3 tadi. Hanya ada beberapa kursi.
Ini kursinya lebih banyak terlihat. Ini ruang kelas 1. Kita sempat putar-putar di sekitar sekolah ini dan mungkin berbeda dengan SD-SD lain. Di sini tidak ada fasilitas penunjang lain. Saya tidak melihat ada pustaka atau tempat-tempat siswa bisa mendapatkan ilmu tambahan. Kita bertemu dengan Kepala Desa Sinaka, mau bertanya-tanya tentang Dusun Korit Buah ini. Ini Dusun Korit Buah, dusun baru juga lah dari lingkungan Desa Sinaka, terbentuk akibat bencana gempa 2010 yang lalu ya. Pindahan dari Dusun Sinaka. Berapa banyak warga di sini, Pak? Ini penduduknya kurang lebih 70 kakak. Nah, ini kayaknya sudah ada listrik. PLTS. Ya, PLTS terpusat. Hidup nggak, Pak? Sekarang posisinya sudah rusak. Oh, tinggal tiang dan kabel aja. Iya. Oke. Tinggal tiang kabel. Sudah ada tonggak-tonggak listrik dan kabel, tapi ternyata hanya tinggal cerita. Terus warga sekarang listriknya dari mana, Pak, sumbernya, Pak? Penerangan sendiri. Ada yang pakai genset, ada yang pakai tenaga surya rumah tanggahan, pakai aki. Oke. Kita masuk ke pemukiman warga di Dusun Korit Buah ini, dan di sini bermukim sekitar 70 kepala keluarga, dan mereka merupakan warga yang pindah dari Dusun Sinaka pasca tsunami Mentawai tahun 2010. Pak, Bang, Pak. Oh, mau nanya, katanya sini susah air ya? Air minum dapat dari mana? Kaurat, dino ake, oh, tak mau main kalau kayak kai katiri. Untuk air minum? Situ. Apa nu kakak?
sudah hutang kita di Korid 2 secara program prioritas desa itu yang masuk dalam RPJM saya itu. Cuma sampai sekarang sumber airnya itu tidak dapat, belum dapat. Sekarang apa sumber air mereka, Pak? Pertama air Tuhan, itu dari langit, hujan. Nah, yang kedua sumur. Sumur kalau sudah 1 minggu udah hujan, kosong. Itu kendalanya sekarang itu di sana. Terus kalau seperti itu kemana lagi Pak carinya, Pak? Nah, satu-satunya sumber air yang Meriska andalkan itu yang arah bukitnya dekat pemukiman juga, itu sudah ada jalur P2D kita buat, itu jalan desa. Itunya mereka gali rembesan gunung, air gunung. Kedatangan kita di Dusun Korid 2 ini ternyata juga bertepatan dengan pesta perkawinan salah seorang warga di sini, dan pesta ini disambut oleh warga yang hadir mengikuti prosesi, dan mereka berdatangan tidak hanya dari Dusun Korid 2 tapi juga dari dusun lain yang ada di Desa Sinaka.